Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Raditu billahi rabbah bil islami dinah bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita sadari dengan sesadar-sadarnya dalam keimanan di hati bahwa atas rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam media online ini yang teknologi yang semakin canggih. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada pertemuan kedua, sesi pertama materi tentang hukum acara perdata ini, kita coba akan membedah dan berdiskusi berkaitan dengan konsep hukum acara perdata di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang latar belakang ya, bahwa memang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan konsep kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia yang jumlah penduduknya lebih kurang sudah masuk di angka 270 juta jiwa ya. Nah, lalu kemudian kita kaitkan juga dengan aspek sosiologi dalam suatu buku yang ditulis oleh Profesor Bauman dalam buku pengantar sosiologi berpendapat bahwa kita hidup bermasyarakat itu adalah hidup bersama-sama, di mana orang yang satu memandang yang lainnya bukan sebagai barang tetapi sebagai orang. Nah, orang berarti mempunyai hak dan kewajiban. Dalam konteks bernegara berdasarkan undang-undang kewarganegaraan ya, bisa kita melihat bahwa memang konsep bernegara itu tentu ada hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, dalam hidup bermasyarakat pun dapat timbul hubungan hukum, khususnya hubungan antara hukum privat di mana satu pihak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu, sedangkan di lain pihak mesti melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak ya. Nah, pihak-pihak di sini dapat berbentuk hubungan hukum secara personal, antara personal dengan lembaga negara atau swasta, ataupun sebaliknya. Sehingga jika kita berbicara tentang pemenuhan kewajiban ya, maka yang bersangkutan dianggap menjalankan apa yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu kemudian kalau kita berbicara dalam konteks hukum perdata secara umum ya, dalam konteks ini kita nanti akan membahas ya berbagai macam bentuk peraturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata ini. Baik, pada sesi pertama ini saya juga akan sedikit membacakan tentang materi-materi pokok yang mesti kita pahami secara komprehensif berkaitan dengan hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakikat hukum acara perdata. Apa itu pengertian hukum acara perdata? Lalu bagaimana penyelesaian perkara di luar pengadilan atau non-litigasi? Lalu kemudian perbedaan sistem hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Nah, itu kaitannya dengan hakikat hukum acara perdata. Lalu kemudian dalam konteks yang lebih spesifik kita akan membahas dalam materi semester ini komponen pemeriksaan perkara di pengadilan ya. Ada gugatan, bagaimana cara membuat gugatan, pihak-pihak dalam perkara, lalu kemudian kuasa berperkara, wewenang mengadili, ya, pemeriksaan perkara di pengadilan, ya, penetapan sidang dan pemanggilan pihak, sita jaminan, perdamaian di depan persidangan, eksepsi, ya, jawaban, lalu kemudian replik, duplik, pembuktian, pengertian pembuktian, alat-alat bukti ya, saksi, persangkaan, sumpah ya, lalu kemudian keterangan ahli, ada pemeriksaan setempat,
dalam konteks berikutnya ada kesimpulan, lalu kemudian putusan pengadilan. Nanti kita juga akan bahas jenis-jenis putusan, susunan dan isi putusan, kekuatan putusan, lalu kemudian putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, ya, pelaksanaan putusan atau eksekusi. Nah, kalau kita baca referensi dari buku M. Yahya Harahap ini, Hukum Acara Perdata, ya. Hukum acara perdata ini memang dibahas ya secara spesifik, ada sekitar 911 halaman, ya, lebih kurang 900 halaman ini buku yang membahas secara komprehensif tentang hukum acara perdata. Oleh karenanya memang hukum acara perdata ini memang harus dipahami secara komprehensif oleh kita semua, supaya kita bisa memahami bagaimana mempertahankan hak-hak kita sebagai warga negara di hadapan persidangan. Baik, itu ya sebagai pengantar di awal. Lalu kemudian di bagian berikutnya saya akan sedikit saja membahas tentang pengertian hukum acara perdata. Menurut Profesor Dr. R. Wirjono, dia mengatakan hukum acara perdata itu adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan bagaimana pula cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan atau menjalankan peraturan-peraturan hukum perdata. Nah, dalam konteks ini kita bisa menganalisa dan menilai bahwa hukum perdata adalah ya rangkaian aturan-aturan bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Jadi kalau kita berbicara hukum perdata, tentu kita berbicara bagaimana kita bertindak di hadapan dan di muka pengadilan, dan bagaimana pula pengadilan bersikap atau bertindak dan satu sama lain antara kita sebagai orang yang harus bertindak dan di muka pengadilan, lalu kemudian pengadilan juga melakukan hal yang sama terhadap itu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini salah satu definisi hukum acara perdata. Lalu kemudian Profesor Dr. Supomo berpendapat bahwa peradilan perdata itu adalah tugas hakim mempertahankan tata hukum perdata, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Oleh karenanya nanti kita akan membahas secara spesifik ya aturan-aturan tentang hukum perdata ya yang berlaku bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu definisi hukum acara perdata yang memang kalau kita baca banyak referensi ya banyak referensi yang kita baca, dan definisi hukum perdata itu pasti ada perbedaan, tetapi secara substansinya adalah bagaimana kita bertindak terhadap dan di muka pengadilan, lalu bagaimana pula pengadilan itu harus bertindak ya dalam rangka melaksanakan atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kemudian sumber-sumber hukum acara perdata. Kalau kita membaca regulasi ya sumber-sumber hukum acara perdata, gitu. Yang pertama itu adalah HIR ya, Herzien Inland Reglement ya. Hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Nah, jadi ini hukum yang berlaku di masa Hindia Belanda atau di zaman penjajahan ya. Nah, ini intinya adalah memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, tetapi di HIR ini juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana ya, yang nanti kalau kita membahas hukum acara pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sampai saat ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tidak hanya Jawa dan Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber hukum acara perdata adalah RBG ya, Rechtsreglement for Western ya. Jadi hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Kalau HIR tadi berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, maka RBG berlaku di luar Jawa dan Madura.
juga tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Jadi ada perbedaan perlakuan ya di zaman Hindia Belanda itu, ada untuk Jawa dan Madura, ada di luar Jawa dan Madura. Kemudian ada istilah yang kita kenal dengan BW ya. Pasti kita sudah mengenal BW itu, Burgerlich Wetboek, kodifikasi hukum perdata material yang juga memuat hukum acara perdata formal ya, terutama dalam buku keempat yang tentang pembuktian dan daluarsa kan. Jadi di situ juga ada pembahasan ya. Kemudian ada WVK ya. WVK, Wetboek van Koophandel, atau dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi WVK ini tidak hanya memuat materi tentang persoalan dagang, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Kemudian kita juga mengenal hal-hal misalnya RV, Reglement of the Burgerlich Rechtvordering ya. Ketentuan hukum acara perdata ya. Lalu kemudian dalam konteks peradilan bagi golongan Eropa dan pada zaman Hindia Belanda ya, dalam pasal 3 ayat 2 HIR menyatakan peraturan hukum perdata di hadapan pengadilan Eropa dipergunakan di pengadilan negeri jika diperlukan. Nah, bahasa jika diperlukan. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan atau hukum acara perdata yang mengatur banding ya untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian saya bacakan ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ya. Kaitannya dengan Mahkamah Agung. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Ya, lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian ada aturan tentang yang secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, dikenal dengan istilah Perma, Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung. Kemudian ada jurisprudensi, yaitu keputusan Mahkamah Agung juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Jurisprudensi yang sama atas perkara-perkara yang sama disebut dengan jurisprudensi tetap. Kemudian ada pendapat pakar atau ahli orang terkemuka juga dapat dipergunakan sebagai hukum acara sebagai sumber hukum acara perdata. Mungkin itu sebagai pengantar awal pada pertemuan kedua di sesi pertama ini. Nanti kita langsung masuk kepada materi-materi pokok perkuliahan atau materi tentang hukum acara perdata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.